Jadi begitu Rizik itu sesuai dengan hawa nafsu Anda dorong-dorong. Itu sama halnya juga kaum Wahabi. Ada saya dengar kemarin ulama Wahabi itu yang dedengkot Wahabi di Malang, dia membela Rizik katanya mati. Saya tahu Anda itu cuma munafik. Kalau ada mafia-mafia, oligarki, begitu juga koruptor yang coba ngancem-ngancem presiden, siap ganyang mereka. Karena saya tahu apa, mereka tuh benci dengan Thariqah Habib. Lah, di sini saya dikutuk. Jadi saya kadang-kadang bingung. Di saat orang saya nyerang Rizik, jangan itu Habib. Tapi di saat saya, Anda semakin seperti saya bukan Habib. Ya jujur-jujur aja lah. Khurafat terbesar di negeri ini dan khurafat terbesar abad ini adalah bisa mendatangkan rantai emas dari langit, bisa menjadi panitia kubur, dan bahkan bisa menyogok malaikat maut yang ada di dalam kubur dengan gorengan pisang. Sahabat beriman semua, menandakan bahwa retorika di balik cerita khurafat terbesar abad ini menandakan bahwa Ba'alawi semakin tumbang di Indonesia, sehingga masyarakat tidak bisa lagi dibohongi dengan doktrin-doktrin khurafat terbesar tersebut yang diyakini secara turun-temurun dijaga. Sahabat beriman semua, siapa yang tidak tahu tentang cerita khurafat? Namun kita harus membedakan mana mukjizat, mana karomah, dan mana khurafat. Sahabat, tiga hal poin dan tiga hal penting ini tidak bisa dipisahkan. Tentunya kita sebagai warga muslim yang ada di Indonesia harus bisa membedakan ketiga-tiganya. Khurafat terbesar abad ini tak bisa lagi mempengaruhi umat Islam dengan kegandrungan-kegandrungan yang semakin hari ditawarkan oleh Rabithah Alawiyah, khususnya Habib-Habib yang senantiasa merasa dirinya paling populer di Indonesia. Sahabat beriman semua, manusia walaupun dalam keadaan tidur ni ada documented, ada dalam buku. Tuan-tuan pernah kena panggil tengah-tengah tidur rasa roh tak ada, nak bangun tak boleh. Pasal apa? Saya roh sedang meeting dengan wali sekian-sekian. Ini khurafat, dipercayai sebagai sebahagian daripada agama. Bahkan ada yang mendakwa wali-wali kutub yang jaga alam ni. Allah tengok alam ni sekali, sehari dua kali je. Lepas tu Allah tinggalkan alam ni kepada wali kutub. Boleh percaya? Ha? Ini semua nak mengangkat, sebenarnya bukan nak angkat tok guru sangat, nak angkat aliran sendiri je. Nak takabur lebih daripada orang lain. Tengoklah tarikat sama tarikat ni. Tarikat ni pun tak ngam dengan tarikat ni. Aku punya tarikat lagi power daripada hang punya tarikat. Allah serahkan alam ni kepada wali kutub daripada aliran kami. Allah tengok dua kali je sehari. Bila kita sebut benda ni khurafat, benda ni mustahil akan berlaku, takkan Allah Ta'ala tinggalkan alam ni tak tengok langsung. Allah Ta'ala tu maha melihat. Bila kita tanya betul-betul, benda ni sebenarnya tak keliru, itulah korang baca tak betul. Alam ni kan diuruskan oleh Tenaga Nasional. Apa kaitan Tenaga Nasional dengan jaga alam keseluruhan sampai Allah Ta'ala tak tengok alam ni? Dia boleh kait dengan benda-benda yang kita terima di bawah penguasaan manusia. Dia tak boleh beza mana satu di bawah kuasa manusia, kemampuan manusia, mana satu yang seolah-olah memberikan manusia lebih daripada kemampuan dia. Kibir, takabur, dan seterusnya. Taklid buta, duk ikut aja. Allah Azza wa Jalla mencela orang yang menggunakan taklid buta dalam bab akidah, dalam bab kepercayaan, sehingga Allah Ta'ala kata di antara sifat orang-orang yang taklid buta ni, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam kitabnya, kata mereka qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kita ikut apa yang kita nampak kebiasaan tok nenek kita lah. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun tok nenek mereka itu tidaklah mampu untuk berfikir sesuatu ataupun tidak mendapat petunjuk. Tapi sebahagian daripada golongan kita percaya, sehingga menjadi kufur, sebahagian menjadi syirik, sebahagian mempercayai khurafat. Tuan-tuan pernah tahu kitab-kitab tarikat ada kata
Ali bin Abi Talib ni menjadi mulia sebab apa? Ali bin Abi Talib ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mulia. Di antara karamah Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib telah membunuh 2/3 daripada alien. Maka sebab itu dia digelar Syahi Mardan. Ni ada dalam kitab-kitab tarikat Naqsyabandi. Kita dengar pun biar betul. Betul alien. Kita ingat alien workshop tu rekaan, rupanya betul. Ada orang percaya, tuan-tuan. Kita percaya roh ni bila keluar daripada jasad, matilah dia dan dia masuk ke alam barzah, betul? Tapi ada tok guru pergi ceramah, roh boleh tukar-tukar jasad. Ada orang percaya tak? Ada orang percaya. Masa kita tegur, hang Wahabi sebab tu hang tak percaya. Bila kita tegur, jenuh kita kena. Sebab apa yang sebut tu dianggap orang saleh, orang ada ilmu. Tapi lama-lama dia pun tarik balik. Masa dia tarik balik, penyokong dia tak tarik balik pun gelaran Wahabi pada kita. Buat diam, kita buat diam, kita buat relax. Sehingga pada akhirnya cerita hurufat tersebut tidak bisa lagi dipercaya, bahwa mereka hanya mengarang sebagai karangan-karangan yang tak bisa lagi mumpuni sahabat beriman semua. Al-Faqihul Muqaddam yang katanya bermi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha menaiki seekor kambing menjadi bulan-bulanan netizen. Netizen mempertanyakan tentang keabsahan sebagai cucu Nabi, bahwa mereka tak mungkin mengada-gada. Namun endingnya semakin brutal, masyarakat tidak lagi meyakini sebagai cucu Nabi. Lantas kepada siapakah mereka bernisbat kalau bukan kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah polemik di sini tumbang sebagai cucu dari Rasulullah SAW melihat verifikasi dan autentifikasi bahwa mereka dari kajian-kajian filologi, diskusi panjang, dan kajian-kajian lainnya yang bisa memperdebatkan tentang masalah nasab dan nisbat nasab di Indonesia tak bisa lagi dipandang sebagai sebuah isapan jempol belaka, sahabat beriman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada lagi zona nyaman di Indonesia. Marga Ba'alawi semakin ketar-ketir dan kita tahu Rabbi Ta'alawi harus mengambil tindakan tegas untuk menyangkal tindakan-tindakan dari para pembetal nasab. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang telah merungkatkan, menjungkalkan marga Ba'alawi tersebut berkeping-keping, sahabat. Sehingga pertanyaan demi pertanyaan bermunculan, kritik sering beradu, dan tanggapan-tanggapan miring dari netizen seringkali tidak bisa dibiarkan. Mencap bahwa Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib-Habib lainnya dianggap sebagai pengecut karena ketakutan ketika diminta verifikasi. Pertanyaannya, kenapa susah sekali mereka untuk membuka kedok dari mereka yang mengaku dirinya sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW? Di satu sisi ada yang menilai tradisi silsilah yang telah lama dipegang tetap memiliki dasar yang kuat. Namun itu dulu. Sekarang polemiknya semakin hari semakin gencar. Jika dahulunya tradisi itu dijaga selama berabad-abad dan selama bertahun-tahun, lantas sekarang harus dibuka dan diuji. Menurut salah satu habaib, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan tentang nasab meskipun ada pembatal nasab, katanya. Nisbat nasab cukup Habib-Habib yang tahu melalui retorika mimpi. Meskipun demikian, tetap diyakini sebagai cucu Nabi karena masyarakat hanya membutuhkan pembuktian dari masyarakat, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya sejarah tidak bisa ditentukan oleh slogan atau emosi dari Habib-Habib tersebut, melainkan oleh bukti yang dapat diuji dan bisa diperdebatkan dan tak bisa disangkal, sahabat beriman semua. Sehingga masalah ini akan terus menjadi salah satu isu paling panas di ruang publik. Wajar saja jika Imam Besar Habib Rizik merasa was-was karena pembesar dari istananya, dari Prabowo Subianto di Jakarta, telah mendengar bahwa mereka akan menguasai panggung-panggung di Indonesia, sahabat beriman. Nantikan update video terbaru hanya di kanal Muslim Kontroversi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.